Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lilik Miftahul Khairah, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur materi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, yaitu Zulfa Nafisatul Azizah dengan NIM 2106031100020. Kemudian ada Nur Alifah Muharani dengan NIM 2106031100009. Kemudian ada Indar Parawangsa dengan NIM 2106031100027. Dan yang terakhir itu ada Fidela Fatma Regitra Cahyani dengan NIM 2106031100004. Next. Sejarah. Adanya sifat partikel dari cahaya atau gelombang elektromagnetik dan sifat gelombang dari partikel menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pengukuran momentum dan posisi partikelnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan prinsip tumbukan dalam mekanika klasik. Tumbukan antara foton dan elektron menjadikan pengukuran yang tidak pasti antara momentum dengan posisinya. Dalam artian, ketika harga momentum diketahui, maka nilai posisi tidak dapat diketahui. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, ilmuwan fisika Prancis W. Heisenberg memaparkan gagasannya yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg dapat juga didefinisikan secara singkat sebagai prinsip yang menyatakan bahwa semakin pasti posisi suatu benda kita ketahui, akan semakin tidak pastilah kita mengetahui momentumnya dan sebaliknya. Next. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Atau secara lengkapnya, prinsip ketidakpastian Heisenberg berbunyi, menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg, pada pengukuran dalam dimensi partikel menyatakan bahwa posisi dan momentum tidak bisa ditentukan pada saat yang bersamaan dan secara akurat, karena semakin kecil ketidakpastian atau semakin besar kepastiannya dalam mengukur posisi yang tepat, maka semakin tidak akurat momentum partikelnya, atau demikian sebaliknya. Next. Contohnya, ketika melempar bola, terutama bola yang berat pada benda seperti bangku, maka bola mungkin menabrak beberapa benda dalam ruangan. Akan tetapi, masih terdapat momentum yang cukup sehingga bola tersebut kembali. Kita dapat mengatakan di mana benda lain tertabrak, bukan di mana benda tersebut sekarang. Selain itu, kita dapat menghitung velositas benda yang dilempar dengan bola. Tetapi kita belum mengetahui kecepatan bola yang dilempar, maka hal ini merupakan masalah dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Next. Pada slide ini dapat kita lihat gambar yang A atau yang atas merupakan grup gelombang de Broglie yang sempit atau rapat, dan gambar yang B merupakan grup gelombang lebar atau renggang. Berdasarkan kedua gelombang grup tersebut, dalam hal ini, untuk kedua pulsa memiliki tingkat keakuratan yang berbeda-beda yang disebabkan karena perbedaan kerapatan pulsanya. Dalam hal ini, untuk pulsa yang rapat akan memiliki frekuensi tinggi sehingga ketidakpastian posisi dalam mengukur partikel atau delta X akan semakin teliti. Namun, panjang gelombang atau ketidakpastian
Untuk momentumnya atau delta P tidak akurat karena tidak ada cukup gelombang untuk mengukurnya secara akurat. Sedangkan untuk pulsa yang renggang akan memiliki frekuensi rendah sehingga panjang gelombang atau dalam hal ini ketidakpastian untuk momentumnya atau delta P dapat ditentukan dengan tepat tetapi tidak pada posisi partikel, sehingga ketidakpastian posisi dalam mengukur partikel atau delta X tidak akurat. Next. Selanjutnya adalah panjang gelombang de Broglie dari partikel momentum atau momentum sendiri disimbolkan dengan P adalah lambda sama dengan H konstanta Planck per P. Dan konstanta gelombang yang sesuai adalah K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi kali P per H. Nah, karena itu dalam hal jumlah gelombang momentum partikel adalah P sama dengan H kali K per 2pi. Karenanya ketidakpastian delta K dalam jumlah gelombang dari gelombang de Broglie yang terkait dengan partikel menghasilkan delta P. Ketidakpastian dalam momentum partikel sesuai dengan rumus delta P sama dengan H kali delta K per 2pi. Delta X kali delta K itu harus lebih besar dari sama dengan setengah. Sedangkan delta K itu harus lebih besar sama dengan 1 per 2 kali delta X. Dan delta X kali delta P itu harus lebih besar dari H per 4pi. Next. Seperti yang sudah dijelaskan, prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Oleh karena itu, Werner Heisenberg mencetuskan persamaan delta X dikali dengan delta P lebih dari sama dengan H per 4pi, di mana delta X merupakan ketidakpastian posisi partikel. Delta P merupakan ketidakpastian momentum partikel, dan H merupakan konstanta Planck. Berdasarkan teori kuantum, kedudukan elektron dalam suatu atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah probabilitas menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Heisenberg menyatakan bahwa hubungan ketidakpastian momentum dan posisi sebagai berikut, yaitu delta Px dikali dengan delta X lebih dari sama dengan H coret per 2 sama dengan 1,054 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon, di mana delta X adalah ketidakpastian dalam pengukuran X, delta Px adalah ketidakpastian dalam pengukuran momentum pada komponen X, dan H adalah konstanta Planck. H ini kemudian dibagi dengan 2pi karena mengimplikasikan bahwa semakin akurat pengukuran posisi, maka semakin tidak tepat pengukuran momentum, begitupun sebaliknya. Karena itu, secara fisik tidak mungkin untuk mengukur dengan tepat posisi dan momentum suatu partikel pada saat bersamaan. Selanjutnya, pengukuran dan ketidakpastian. Jika sebuah tanda dibuat partikel pada layar atau elektronik yang ditempatkan di belakangnya, maka akan kita ketahui bahwa partikelnya melalui celah. Jadi, dalam batas lebar celah atau D, kita dapat menentukan kedudukan X partikel. Dengan kata lain, kita dapat mengukur kedudukan X partikel pada saat
dan sebelum memasuki celah, sehingga suatu ketidakpastian atau delta X yang diberikan oleh delta X sama dengan D, semakin kecil lebar celahnya kita buat, maka semakin kecil ketidakpastian kedudukan X benda. Dan karena itu semakin tepat diketahui kedudukannya. Next. Selanjutnya, soal dan pembahasan. Tentukan nilai kemungkinan terkecil posisi ketidakpastian dari elektron yang bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon jika nilai massa elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg dan H coret sama dengan 1,054 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Nah, itu yang dicari adalah kemungkinan terkecil posisi ketidakpastian atau delta X. Nah, yang pertama itu kan delta P sama dengan P. Nah, P sendiri jika rumusnya dijabarin itu kan sama dengan M kali V. Terus sama dengan massa elektron kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dari hubungan ketidakpastian delta P kali delta X itu harus lebih besar dari sama dengan H coret. Ketidakpastian minimum dari posisi diberikan oleh delta X sama dengan H coret per delta P X sama dengan H coret per massa elektron kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian delta X sama dengan H coret per massa elektron kali V dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian diinputkan nilainya delta X sama dengan 1,054 kali 10 pangkat min 34 joule sekon per massa elektronnya 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian dikalikan kecepatannya 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Kemudian dikali akar 1 min 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon per 3 kali 10 pangkat 8 meter sekon. Kemudian dikuadratkan. Sehingga jika dikalkulasi diperoleh nilai kemungkinan terkecil posisi ketidakpastian yaitu 3 kali 3,84 kali 10 pangkat min 12 meter. Next. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Kami kelompok 6 memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.